Podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram, episode ke-60 sekian. Oke, let's see if I still got this ya. Apa kabar semuanya? 1 bulan tidak rekaman karena wabah ini memang ternyata mempengaruhi semua aspek kehidupan kita nggak sih? Kayak udah sebulan juga berarti gue kerja dari rumah ya. Dan artinya gue nggak jalan-jalan bawa mobil gitu tiap hari secara rutin. Dan ya akhirnya entah podcast ini tertinggal aja gitu, kayak lupa ditelan waktu gitu. Karena sekarang gue aktivitasnya bangun tidur, mandi, sarapan, langsung kerja gitu di meja makan gitu. Langsung langsung nyambung aja gitu. Seakan-akan work from home dan pandemi ini membuat batas antara dunia pribadi dan dunia kerja itu jadi nggak ada batas, jadi abu-abu gitu. Dan biasanya kan kalau di kantor gitu, lu udah tau lah kapan pulang gitu, mau pulang tenggo mau enggak gitu. Jam 5 lu mau pulang, jam 6 gitu. Biasa gue habis maghrib itu jam 6, setengah 7, terus gue cabut pulang kan. Nah, anehnya sekarang kalau udah jam 6, udah maghrib gitu, gue lanjut lagi kerja di meja makan gitu sampai terus bahkan udah malam nih ya, udah jam 8, terus ya udah gue nonton sama istri atau apa gitu Netflix. Nah pas istri gue udah mau tidur jam 11, gue buka laptop lagi, lanjut kerja lagi. Dan oh, ternyata kerja dari rumah itu yang orang bilang oh ini bakal nyantai nih, gue bisa nggak kerja gitu, ternyata nggak kejadian di gue gitu. Kayak gue gue jadi rasanya eh on call 24 jam. Gue kayaknya jumlah begadang gue untuk kerjaan itu lebih banyak pas WFH kebanding pas gue beneran kerja di kantor gitu. Kayak wah, ini gue yang terlalu rajin atau gimana nih, atau memang eh, keadaannya lagi kayak gini jadi kerjaan gue nggak seefektif kalau di kantor gitu, jadi keteteran harus sampai malam. Gue juga nggak tahu gitu. Tapi yang pasti eh apa sih batas, garis antara jam kerja dan jam jam rumah itu udah blur aja, udah makin jadi abu-abu gitu. Jadi lo nggak tahu kapan jam kerja itu mulai dan kapan jam kerja itu selesai gitu. Karena ya jadi kayaknya tiap jam tuh ada aja ngerjain kerjaan gitu. Ya walaupun jadi lebih fleksibel ya gitu. Kadang siangnya gua harus nganterin istri buat kita beli kebutuhan sehari-hari ke supermarket gitu. Dan yang biasanya gua jam 1 misalnya udah kerja gitu, nggak jam 1 gua ke supermarket, jam 2 balik terus lanjut kerja lagi atau gimana. Tapi ya gitu, jadi that work life itu udah bukan balance lagi, udah work life integration gitu. Aduh, aduh ya Allah, itu kata-kata yang biasa dikeluarin sama orang-orang dari startup yang secara sopan mau bilang lo tuh nggak punya work life balance. Ya kan, kalau misalnya ada startup yang biasa udah gede banget ya, udah unicorn unicorn gitu. Dan mereka sebenarnya mau bilang ke pegawai mereka kayak, lu tuh nggak punya life ya, lu work di sini 24 jam dan gua nggak peduli sama kehidupan lo gitu ya. Mereka bilang sopannya gitu kayak, kita ini nggak mengadopsi work life balance tapi work life integration. Oh ya Allah. Dan kenapa orang masih percaya itu gitu, kayak jargon-jargon yang lebih sopan, jargon-jargon yang sebenarnya lebih politis. Tapi kan sebenarnya itu cuma cara lain untuk menyebutkan suatu hal yang kita nggak mau dengerin sebenarnya gitu ya. Kayak contohnya, kayak kalau beberapa perusahaan udah menerapkan bahwa HRD mereka harus diberi nama human capital. Eh,
Karena prinsipnya eh, manusia-manusia yang ada di perusahaan ini bukan resource. Jadi nggak boleh disebut human resource department. Harus human capital karena mereka adalah modal kita, aset kita. Kayak emang oke, gue kasih tau. Emang buat kalian-kalian nih ya yang kerja di perusahaan yang HRD-nya disebut human capital, emang jam kerja kalian lebih sedikit gitu? Hah? Gue tak. Emang emang gaji kalian lebih gede gitu? Enggak kan? Sama aja kan? Jadi kok jadi penyebutan itu tuh buat buat apa sih? Hah? Tiba-tiba uang pensiun jadi lebih gede? Enggak juga. Tiba-tiba punya saham di perusahaan? Enggak juga. Jadi ya udah. Tidak perlu kita eh apa ya sibuk dengan jargon-jargon gitu kayak. It, I think ini is this sesuatu yang Indonesia banget atau gimana gue nggak tahu ya. Karena kan pemerintah kita juga suka banget gitu dengan jargon-jargon gitu. Waktu awal-awal corona nih ya, ketika belum ada yang namanya PSBB, ya kan? Eh, apa? Aduh, gue bahkan lupa pembatasan skala. Bukan deh. Wait, let me look this up. Pembatasan sosial skala PSBB. Man, ini gue jadi geblek ini. Now I really have to look it up. Karena kalau enggak, gue nggak bisa tidur. Let's see. PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Oh, berskala besar. Oh, I'm so stupid. Ya udah. Sebelum ada PSBB ini kan, dan kita udah dengar berita corona dari negara-negara lain kan, dan negara-negara lain udah nerapin lockdown. Italia udah lockdown, negara-negara Eropa yang lain udah lockdown gitu, dan orang udah mulai resah, dan setidaknya orang-orang di Jakarta udah nuntut kayak Jakarta harus lockdown gitu kayak. Dan akhirnya kan pemerintah ngeluarin PSBB gitu kayak. Kita, kita udah bilang social distancing, akhirnya keluar PSBB. Dan iya, kenapa harus PSBB gitu? Kenapa jargonnya harus panjang gitu malah bikin pusing kan? Kenapa nggak bilang lockdown atau bilang ya pembatasan sosial gitu ya? Apa sih penjarakan sosial? Yang lebih lebih simple aja gitu kayak kayak kelihatan banget gitu. Padahal bahasa kita tuh sebenarnya simple banget. Bahasa Indonesia itu cukup mudah untuk dipelajarin gitu. Makanya lo lihat banyak bule yang tinggal di sini cepet gitu bisa bahasa Indonesia gitu. Karena memang struktur bahasa kita itu dirancang ya buat mudah dipahami. Itu memang bahasa yang dibuat secara secara apa? Secara artificial gitu karena ya bahasa ini baru ada di tahun 1940-an gitu pas kita mau merdeka. Kan sebelumnya orang kalau nggak pakai Jawa, pakai Melayu gitu kan, pakai Hokkien, Arab atau gimana gitu. Terus dibikinlah bahasa persatuan. Nah, itu dibikin gampang biar semua orang-orang ini bisa belajar dengan cepat gitu. Tapi kenapa dengan bahasa yang udah mudah, singkatan-singkatannya malah dibikin susah gitu. Aduh ya, yo, that's them lah, that's us. What you gonna do gitu kan? Anyway, jadi gimana kabar kalian di masa-masa PSBB ini, ha? Ya semoga kalian stay safe ya, kayak yang bisa di rumah, yang keluar rumah, ya berhati-hatilah. You know, the least we can do adalah pakai masker. Gue sebenarnya nggak tahu stok masker sekarang udah balik normal atau masih susah dan masih mahal. Karena jujur gue udah jarang banget keluar rumah. Jadi kebutuhan akan masker di rumah itu udah sedikit gitu. Gue terakhir kali keluar rumah kapan ya? Kayak minggu lalu deh buat belanja ke supermarket, ke apotek terus udah. Wow, jalanan Jakarta tuh kosong banget. Kosong tapi nggak kosong juga gitu. Lo kebayang gak sih?
Kayak dia nggak macet kayak hari-hari kerja, tapi nggak kosong gitu, masih ada mobil, masih ada motor, yang artinya tuh masih ada kehidupan gitu. Ya yang mungkin itu luput banget dari kita yang misalnya punya kesempatan buat kerja dari rumah, punya privilege itu. Karena ya bisa bayangin ternyata nggak semua orang bisa gitu kerja di rumah. Artinya mereka masih beraktivitas dan oke, mereka punya motor, punya mobil buat ngelakuin itu. Tapi sebenarnya masih banyak juga yang ngandelin kendaraan umum buat ke kantor kan. Dan ya by the time gua rekam ini, ah, harusnya sih KRL udah berkurang banget frekuensinya, MRT, Transjakarta juga cuma koridor yang utama gitu, yang bus-bus yang lainnya udah nggak ada, udah diberhentiin. Angkot gua nggak tahu sih beroperasi atau enggak. Ya intinya buat sebagian kita yang eh, bisa cukup disyukuri, bisa kerja dari rumah, nggak ada masalah. Tapi buat mereka, life just got harder gitu ya. Kayak, I mean, ya, that's the, ya itu realita hidup ya. Kayak, gue juga nggak ada solusi gitu ya. Kayak, jangan tanya gue gitu. I'm just a guy, saying shit in the internet gitu. Tapi ya, I don't know. Hidup udah terlalu ribet ya. Dan, tapi sebenarnya gue yakin semakin mereka diuji gitu, semakin ditempa, maka eh, resistensi akan cobaan itu makin makin kuat gitu. Kayak sekarang ya, kalau misalnya mereka masih harus kerja gitu dan ya mereka tiap hari bolak-balik kantor pakai masker, pakai apalah, cuci tangan segala macam, itu akan membuat mereka lebih kuat menghadapi kalau misalnya kita harus eh, balik lagi ke dunia kerjaannya seperti biasa gitu. Karena jujur gue sekarang udah di titik kayak gue kayaknya udah nggak bisa keluar rumah kecuali beneran cuma buat belanja gitu. Karena ini gue ceritain ya, pas gue belanja buat ke supermarket aja, gue udah pakai semua pelindung yang bisa gue pakai ya. Gue udah pakai masker, gue pakai sarung tangan, bahkan gue pakai apa yang plastik buat nutupin muka gitu, biar jadi kalau ada yang bersin nempelnya di plastik itu, nggak di muka. Apa, gue nggak tahu istilahnya apa, tapi gue punya itu. Dan supermarket kan karena essential service pasti masih buka dan semua orang masih ke sana, karena nggak semua opsi belanja itu ada di online ya. Orang tetap harus belanja offline, termasuk gua. Aduh, dan supermarket itu masih banyak orang gitu. Jadi setiap gua ke aisle mana gitu lagi mau ngambil apa terus banyak orang, gua lebih milih buat nunggu orang itu ngambil barangnya terus pergi baru gua ngambil, hanya biar gua nggak ada di sebelah mereka gitu. That's how paranoid I am. Itu seberapa takutnya gue sekarang sama penyakit ini, dan membuat gue jadi takut sama orang sekitar gue. Karena everything's fair game gitu, semua orang bisa jadi carrier, semua bersin bisa jadi virus itu, semua batuk bisa jadi virus itu. Dan gimana cara lu ngebedain gitu? Ya, I know I might, gue bisa kelihatan kayak orang yang nyebelin di publik karena gue jaga jaraknya ekstrim banget. Gue pas ngantri di kasir gitu, kalau di depan gue lagi di kasir lagi bayar, gue bahkan nggak 1 meter 2 meter lebih gitu, gue jarakin, gue taruh troli gue di depan gue, terus gue sendiri gue jarakin lagi, pokoknya biar jauh aja gitu. Dan dan orang tuh nggak mau kayak gitu, kayak orang tuh masih pengennya mepet-mepet gitu, makin deket ke kasir. Dan itu memang masa-masa paling stressful gue itu pas ngantri di kasir, karena itu orang padat banget, kanan kiri gue ada orang ngantri, belakang gue udah ngedorong dorong pengen 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 makin deket ke kasir gitu, padahal
Ya padahal sama aja gitu, mau jarak lo 1 meter 2 meter dari kasir, tapi kalau orang di depan lo jumlahnya sama ya, lo bakal ke kasir di jumlah yang sama gitu kan? Ya nggak sih? Itu tapi orang nggak bisa ngerti dan orang kayak nggak peduli masih ada orang yang masuk ke supermarket tanpa masker. eh Seakan-akan mereka orang paling sehat di dunia gitu. Dan itu menakutkan banget. Jadi akhirnya karena sikap sikap-sikap orang yang berbeda di ranah publik ini, akhirnya setiap gua pulang, belanjaan itu harus dielap agar ya setidaknya kalau ada bekas dipegang orang nggak jadi orang beli dibalikin lagi gitu, itu dibersihin. Kalau misalnya ada orang lewat terus bersin, itu semua running through my mind gitu, kayak se penyakit wabah ini membuat gua yang dulunya mungkin nggak terlalu peduli ya dengan kesehatan, dan mungkin sebenarnya rada jorok gitu, jarang cuci tangan, bersin bebas kemana-mana gitu. Ya, I admit it, ya, I'm sorry gitu kalau misalnya lu harus melihat gua melakukan itu. Tapi sekarang gua bahkan keluar rumah nerima paket dari kurir, paket gua taruh di luar biar entah, biar setidaknya terjemur sinar matahari dulu berapa sejam 2 jam gitu. Gua masuk ke dalam, gua cuci tangan. 1 bulan ini adalah jumlah cuci tangan terbanyak gua seumur hidup gua deh. Gua bisa yakin itu. Lo kalau misalnya bisa dihitung ya, lu jumlahin deh jumlah cuci tangan lo sebulan ini dibanding dengan cuci tangan lo setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lebih banyak mana? Kalau gua sih lebih banyak sebulan ini. Karena dan gue yakin ini bahkan berkelanjutan. You know, ini salah satu habit, kebiasaan yang akan dibawa ketika kita udah kembali bergabung sama masyarakat di dunia luar gitu, ketika akhirnya udah nggak ada PSBB, udah nggak ada work from home, dan gue harus balik ke kantor ya. Ya setidaknya cuci tangan lah, cuci tangan itu bakal jadi habit baru gue. Bersin ke nggak ke tangan tapi ke lengan, ke itu jadi habit gue yang baru. eh Masker mungkin, tapi gue juga nggak tahu sih. Masker ya, masker mungkin. Jadi kayaknya lebih lebih ke kayak gitu sih, melindungi diri sendiri gitu. Wow, ya. Gue nggak tahu sih kalian gimana ya, atau ini cuma gue aja yang gila sendiri gitu karena udah terlalu paranoid dan udah survival mode-nya udah on nih gitu. Jadi intinya ya gue udah nggak peduli ya orang mau bilang gue aneh dengan kostum gue ke supermarket kayak gimana gitu. Yang penting gue lindungin diri lah. Kalau kalian nggak mau lindungin diri kalian sendiri, ya I don't care gitu. Yang penting gue terlindungin gitu, karena di lingkungan rumah gue ada 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 orang-orang tua yang pasti rentan banget, dan ada anak kecil yang masih kecil banget gitu. Jadi yang the stakes are high gitu, yang harus lo jaga itu banyak, gak cuma diri lo, gak cuma gue sama istri yang relatif umurnya masih muda, masih sehat, masih fit gitu. Ada anak yang rentan penyakit, ada orang tua yang udah punya kondisi medis gitu, kayak ya ya udah. Dan ya lo harus bisa berpikir ini wabah ini lebih besar dari lo gitu. Jadi ya udah, what can you do gitu, kayak this is what you can do. Oke, okay. I think that's good. Kayaknya ini uh, it's a great start untuk sebuah podcast yang udah hiatus lebih dari sebulan. Ya mungkin kalian pikir kayak, aduh ngapain sih lo bikin podcast lagi, harusnya udahlah lo berhenti aja gitu sekalian.
Kita pikir lu udah kena corona, terus udah ambiar, udah bablas kayak. Tapi tidak, I'm back baby. Dan suka nggak suka, lu akan dengerin podcast ini setidaknya seminggu sekali. Ya kalau gue rajin dua kali seminggu. Dan you cannot get rid of me baby. Gue akan terus ada di Spotify itu. Dan ya, kalau kalian mau cerita-cerita tentang work from home atau tentang PSBB kalian, selalu ada email podcast bosandijalan@gmail.com dan Twitter gue di @ramdisa untuk bercerita ya. Other than that, kalau kalian dengerin dari Spotify, klik follow-nya aja. Oke? Thank you ya buat semua yang udah dengerin. I'll see you on the next one. Bye-bye.